Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Febrina Putri dengan NIM 4121701031. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Online Advertising dan Celebrity Endorser terhadap minat beli melalui Shopee pada mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Ibu Ayu Puspitasari, dan juga yang saya hormati para penguji yang sudah mau meluangkan waktunya. Baiklah, yang pertama langsung saja ke bab 1. Diawali dari latar belakang masalah, peran internet yang semakin berkembangnya waktu semakin mempengaruhi kehidupan manusia, baik dari kehidupan politik, sosial, maupun kehidupan ekonomi. Peran internet juga merubah internet menjadi suatu kebutuhan pokok bagi setiap individu, yang mana kebutuhan seseorang dapat dipenuhi dengan adanya internet. Dengan ini artinya keinginan seseorang untuk terus mengakses internet semakin berkembangnya waktu akan cenderung semakin meningkat. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada tahun 2020, kuartal kedua, penduduk Indonesia mencapai 266,91 juta jiwa, yang mana pengguna internet aktif pada saat itu sebanyak 196,71 juta jiwa. Artinya, dari keseluruhan penduduk Indonesia pada tahun 2020 kuartal kedua, sebanyak 73,7% merupakan pengguna internet aktif yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa memang benar adanya internet yang semakin berkembangnya waktu semakin mempengaruhi kehidupan manusia dan juga menjadi suatu kebutuhan pokok bagi setiap individu. Selain itu, perkembangan internet juga dapat dilihat dari sektor perdagangan. Banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sebuah wadah untuk melakukan perdagangan secara online. Hal ini dapat disebut sebagai e-commerce ataupun marketplace, yang mana seluruh kegiatan penjualan atau pembeliannya dilakukan secara online melalui situs-situs website. Um, Selain itu, juga dapat dilihat dari hasil survei oleh Databox yang didapatkan dari websitenya katadata.com menunjukkan pengunjung bulanan dengan hasil survei pengunjung bulanan situs e-commerce pada kuartal keempat tahun 2020 menunjukkan e-commerce yang paling banyak dikunjungi yaitu Shopee sebanyak 129,3 juta pengunjung. Shopee ini sendiri merupakan e-commerce ataupun marketplace yang ada di Asia Tenggara, yang memiliki banyak fitur yang salah satunya banyak disukai banyak orang atau banyak masyarakat, yaitu adanya gratis ongkir, gratis ongkir seluruh Indonesia. Jadi salah satu yang membuat banyak masyarakat tertarik terhadap Shopee adalah gratis ongkir yang disediakan oleh untuk para penggunanya. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil screen capture pada aplikasi App Store, yang mana di sini aplikasi Shopee mendapat 621.000 penilaian pada tahun 2021 dengan nilai eh, rata-rata yaitu 4,6, yang mana seharusnya bintang sempurnanya yaitu 5. Nah, dari adanya pedagang secara online, strategi pemasaran ataupun strategi marketing juga berubah menjadi pemasaran secara online, yang mana ini dapat berupa iklan ataupun dukungan dari seorang selebriti. Iklan ini sendiri merupakan penyampaian informasi terhadap suatu produk, yang mana nantinya diharapkan pesan ataupun informasi yang ingin disampaikan akan mudah dipahami oleh yang melihatnya. Begitu juga dengan dukungan seorang selebriti, yang mana seorang selebriti
diharapkan untuk mampu mempengaruhi konsumen yang nantinya akan muncul niat untuk ataupun minat untuk membeli. Minat beli ini sendiri merupakan tingkah laku seseorang yang memperlihatkan ingin memiliki atau membeli suatu produk. Ada juga beberapa indikator yang dapat eh, mempengaruhi seseorang untuk muncul minat beli, yaitu salah satunya ketika seseorang itu mampu untuk eh, memiliki atau membeli suatu produk ataupun produk yang dia lihat dari seorang selebriti ataupun iklan. Nah, nantinya konsumen tersebut akan memiliki rasa untuk membeli atau rasa ataupun minat untuk membeli. Maka dari itu pada penelitian ini saya ingin melakukan penelitian dengan judul analisis pengaruh digital advertising terhadap online advertising dan celebrity endorser terhadap minat beli melalui Shopee pada mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh online advertising terhadap minat beli melalui Shopee pada mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Yang kedua, bagaimana pengaruh celebrity endorser terhadap minat beli melalui Shopee pada mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Yang ketiga, bagaimana pengaruh online advertising dan celebrity endorser terhadap minat beli melalui Shopee pada mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh online advertising terhadap minat beli melalui Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh celebrity endorser terhadap minat beli melalui Shopee. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh online advertising dan celebrity endorser terhadap minat beli. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini terdapat dua manfaat penelitian. Yang pertama manfaat praktis. Jadi pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi masukan bagi para pengiklan mengenai informasi yang terkait dengan online advertising dan celebrity endorser. Yang kedua yaitu manfaat teoritis. Jadi penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat dijadikan referensi yang berhubungan dengan pengaruh online advertising dan celebrity endorser. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Kajian empiris. Jadi yang pertama penelitian oleh Muhammad Arif dan kawan-kawan dengan judul pengaruh celebrity endorser, advertising, dan word of mouth terhadap minat beli konsumen pada e-commerce Tokopedia. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa celebrity endorser, advertising, dan word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, penelitian oleh Hesti Mayasari dan Fatmawati dengan judul pengaruh iklan internet, celebrity endorser, dan gaya hidup terhadap minat beli. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan internet tidak berpengaruh, sedangkan celebrity endorser dan gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya yaitu penelitian oleh Arif Konita dengan judul analisis iklan selebriti, analisis pengaruh iklan, celebrity endorser, dan citra merek terhadap minat beli Wardah Kosmetik. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan dan citra merek berpengaruh terhadap minat beli, sedangkan celebrity endorser tidak berpengaruh terhadap minat beli. Yang keempat, penelitian oleh Safihani dan kawan-kawan dengan judul The Effect of Celebrity Endorsement on Consumer Behavior dengan hasil menunjukkan bahwa daya tarik dan kredibilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap iklan konsumen. Dan kredibilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli, tetapi daya tarik tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Selanjutnya itu penelitian oleh Ali Abdallah dengan judul Investigating the Impact of Social Media Advertising Features on
customer purchase intention. Dengan hasil penelitian menunjukkan dampak signifikan dari harapan kinerja, motivasi, hedonis, interaktivitas, keinformatifan, dan relevansi yang dirasakan pada niat membeli. Selanjutnya yaitu penelitian oleh Nyoman Wisniari Savitri, dengan judul pengaruh selebriti endorser dan iklan melalui media televisi terhadap minat beli di Tokopedia. Pada Tokopedia di Denpasar, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa selebriti endorser berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, dan juga iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Yang terakhir, penelitian oleh Alpha dan kawan-kawan dengan judul pengaruh selebriti endorser dan iklan televisi terhadap minat beli sepeda motor Yamaha. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa selebriti endorser dan iklan televisi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Selebriti endorser memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu online advertising. Jadi online advertising ini sendiri merupakan metode periklanan yang dilakukan secara online melalui situs-situs yang ada di situs-situs website. Yang mana ada beberapa yang harus diperhatikan dalam iklan internet. Salah satunya itu uh, konten. Jadi bagaimana desain grafis atau tata letak, tata bentuk dari iklan tersebut sehingga nantinya memiliki daya tarik untuk yang melihatnya. Selain itu juga harus ada unsur communicate yang mana ini diharapkan pesan yang ingin disampaikan itu dapat mudah dipahami oleh yang menontonnya sehingga nanti pesan-pesan yang ingin disampaikan akan dimengerti oleh yang menonton. Selanjutnya yaitu celebrity endorser. Jadi celebrity endorser ini sendiri merupakan orang yang dikenal banyak halayak yang dipercaya memiliki kemampuan untuk dapat dipercaya atau diyakini terhadap apa yang akan disampaikannya. Jadi celebrity endorser ini biasanya dia merupakan orang yang mewakili suatu produk. Jadi diharapkan dia dapat mempengaruhi konsumen yang nantinya akan berujung pada minat beli. Selanjutnya yaitu minat beli. Minat beli ini sendiri merupakan tingkah laku yang diperlihatkan seorang konsumen terhadap suatu produk, di mana menunjukkan rasa ingin memiliki atau membeli produk tersebut. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Pada penelitian kali ini, online advertising menjadi X1, celebrity endorser menjadi X2, dan juga minat beli menjadi Y. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu advertising tidak atau berpengaruh signifikan terhadap minat beli melalui Shopee. Yang kedua, celebrity endorser tidak atau berpengaruh signifikan terhadap minat beli melalui Shopee. Yang ketiga, advertising dan celebrity endorser tidak berpengaruh simultan ataupun berpengaruh simultan terhadap minat beli melalui Shopee. Selanjutnya yaitu bab 3. Yang pertama yaitu desain penelitian. Jadi pada penelitian kali ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Jadi metode penelitiannya kuantitatif dengan analisanya deskriptif. Selanjutnya yaitu pengumpulan datanya, yaitu penyebaran kuesioner, jadi menyebarkan pertanyaan-pertanyaan untuk merumuskan masalah. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, ada juga uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji T maupun uji F. Selanjutnya aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data yaitu SPSS. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan yaitu mahasiswa Polibatam tahun 2017 sampai 2020 dengan jumlah 5.488 mahasiswa.
dan juga sampel yang didapatkan dengan rumus Lovin dari total populasi yaitu sebanyak 100 mahasiswa. Selanjutnya yaitu operational variable. Jadi yang pertama yaitu ada online advertising. Indikator yang digunakan ada dua. Yang pertama itu communicate. Jadi di sini iklan online menampilkan suatu informasi sehingga penggunanya atau yang menonton memperoleh informasi dari produk yang ada di iklan. Yang kedua yaitu konten. Konten ini merupakan bentuk, tata letak, dan grafis yang ditampilkan oleh iklan online sehingga dapat menarik minat pengguna untuk melihat iklan online tersebut. Selanjutnya yaitu celebrity endorser. Di sini terdapat tiga indikator. Yang pertama yaitu trustworthy atau kepercayaan. Jadi di sini selebriti diharapkan dapat dipercaya terhadap apa yang disampaikannya. Yang kedua yaitu expertise atau keahlian. Di sini seorang celebrity endorser memiliki keterampilan yang berhubungan dengan produk yang diwakili. Yang ketiga yaitu attractiveness atau daya tarik. Jadi di sini seorang celebrity endorser harus memiliki daya tarik dengan sikap dan tindakan yang terlihat daripada selebriti. Selain itu juga dari gaya hidup dan juga masih dan sebagainya. Selanjutnya yaitu minat beli dengan ada 4 indikator. Yang pertama transaksional. Jadi ini minat transaksional ini merupakan keinginan seseorang untuk membeli produk. Yang kedua yaitu ada minat referensial. Minat referensial ini merupakan keinginan seseorang untuk mereferensikan suatu produk. Yang ketiga yaitu ada minat preferensial. Ini merupakan tingkah laku seseorang yang memiliki preferensi utama dari suatu produk. Yang ketiga yaitu juga yang keempat minat eksploratif, yaitu tingkah laku seseorang yang terus mencari tahu informasi positif terhadap suatu produk yang disukainya. Selanjutnya yaitu ada sumber data, pengumpulan data, dan tahapan pengolahan data. Sumber datanya di sini ada dua, yaitu data primer. Data primer ini merupakan hasil penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekundernya merupakan data akademik dari total populasi mahasiswa Politeknik Negeri Batam tahun 2017 sampai tahun 2020. Untuk pengumpulan datanya digunakan dengan penyebaran kuesioner ataupun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dirumuskan ke dalam skala Likert. Untuk tahapan pengolahan data, yang pertama yaitu membuat rumusan masalah. Jadi sebelum ingin melakukan penelitian, harus diketahui apa-apa saja masalah yang akan menjadi sumber yang akan dibahas. Jadi harus mengetahui masalah-masalah apa aja yang akan dibahas pada penelitian. Selanjutnya setelah itu menemukan teori-teori yang relevan atau yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian, sehingga nanti akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Nah, setelah sudah menemukan teori-teori yang relevan, maka akan melanjut kepada merumuskan hipotesis. Hipotesis ini sendiri merupakan jawaban-jawaban sementara dari rumusan masalah. Setelah sudah merumuskan hipotesis, lanjut kepada pengumpulan data. Di sini ada langkah penyebaran kuesioner dan mengumpulkan kuesioner, yang mana pada kuesioner nanti akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Jadi setelah sudah mengumpulkan hasil dari kuesioner dan juga sudah diuji, nah di sini akan dilakukan pemecahan masalah dari jawaban sementara ataupun hipotesis dengan menggunakan metode analisis statistik yang akan menjadi suatu kesimpulan, yang mana kesimpulan ini merupakan tahapan akhir. Jadi di sini merupakan hasil kesimpulan dari pengujian hipotesis.
Yang terakhir yaitu ada teknik analisis data, tempat penelitian, dan waktu penelitian. Teknik analisis data di sini adalah analisis regresi linear berganda, tapi sebelumnya kuesioner akan dianalisis dengan uji validitas dan reliabilitas, lalu akan dianalisis dengan uh, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji T dan uji F. Selanjutnya yaitu tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Batam, namun pada kondisi pandemi COVID seperti ini, penelitian dilakukan secara online, sehingga juga penyebaran kuesioner dilakukan secara online melalui Google Form. Yang terakhir yaitu waktu penelitian. Yang pertama pada bulan Januari hingga Maret, studi referensi, dan juga bersama dengan penyusunan bab 1 pada bulan Februari dan Maret, Februari sampai Mei, penyusunan bab 2 dari Mei hingga Juli, penyusunan bab 3 di Juli dan Agustus, dan terakhir seminar proposal pada bulan Agustus. Mungkin itulah sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata pada pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.